Oke, ya, kenalkan aja ya, Mas Hmm, Bagus. Dia semua kenal tuh. Mas Bagus, Mas Bagus Prabowo, aktivis. Ya, saya kenal sudah hampir dari 2004, mungkin dengan Mas Bagus. Beliau dokter, master dari bisa bisa ini Mas Bagus menambahkan Mas Bagus. Beliau staff clinical staff di UNS Indonesia. Wah, merekam diri sendiri ya, mohon maaf. Saya telat mengirimkan CV baru tadi pagi saya mengirimkan, mohon maaf. Iya, saat ini sebagai prevention consultant di UNS Indonesia, saya eh, baru berapa tahun ya, dari 2018, sebelumnya di WHO Indonesia, terus FK Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran di Bandung, masternya di ITM Belgium, di Institute of Tropical Medicine Antwerp di Belgium. Begitu Mas Husen. Terima kasih Mas Bagus. Kita langsung ke materi aja ya. Mungkin tadi sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan urutan, kita persilahkan dulu Profesor Dr. Nasruddin untuk memaparkan materinya. Jadi materinya, karena kita diberikan waktu sampai dengan kurang lebih 120 menit, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman semua. Jadi kita bisa bagi 20 menit per pemateri. Bila memungkinkan 20 menit per materi, nanti sisanya kita bisa buat diskusi. Ya, bisa dimulai, silakan, waktu dan layar silakan, Prof. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Moderator, Bapak Husen Basalamah dari Atmajaya, juga yang kami hormati para pakar dan pembicara lain. Di sini hadir Bapak Ferry Kamil dan Bapak Bagus Prabowo. Alhamdulillah kita bisa bergabung di kesempatan yang sangat baik ini dan saya mendapatkan tugas menyampaikan sedikit pengalaman dan info mungkin terkait dengan pencegahan HIV di situasi krisis ya. Ya, ya. Next. Jadi mengenai HIV saya kira sudah diketahui semua saat ini di dunia dan di Indonesia ini cukup terus tumbuh berkembang. Permasalahan sangat kompleks, tetapi antara lain problem yang kami sampaikan di sini adalah mengenai psikologis, nutrisi dan sindrom wasting, infeksi oportunistik dan malignansi. Dan kemudian dalam situasi apapun pencegahan tetap harus dilakukan termasuk di situasi krisis ini. Jadi mengenai penanggulangan saya kira akan dibahas oleh para pembicara yang lain. Next. Jadi krisis kesehatan di sini termasuk di dalamnya adalah akibat pandemi. Jadi krisis kesehatan ini bisa karena pandemi, bisa karena bencana alam, bisa juga karena bencana non alam. Saat ini yang sedang gencar yang ada di hadapan kita itu adalah pandemi COVID-19 yang jelas-jelas mempengaruhi suatu tata kelola, tata kesehatan yang sebenarnya sebelumnya sudah dirancang dengan baik, menjadi relatif porak-poranda akibat pandemi itu, berdampak kepada sektor ekonomi, sosial, dan juga budaya. Dan ini pandemi ini meningkatkan eh, kunjungan ke rumah sakit, terutama pasien COVID-nya. Tapi pasien yang non-COVID menurun selama pandemi. Tapi alhamdulillah ini mulai bangkit kembali, mulai hadir kembali. Untuk pasien HIV/AIDS mestinya harus kontrol rutin dan mendapatkan obat setiap bulan. Tetapi selama pandemi, ya ini sesuatu yang kontroversi bagi pasien. Mau ngambil obat, takut nggak ngambil obat bagaimana. Jadi itulah solusi yang harus kita berikan terkait dengan penyakit dan kebutuhannya. Next. Di era global ini dunia mempunyai program yaitu 3.0 yang saya kira semuanya sudah mengetahui ini. Next. Kemudian juga ada program lain dari WHO yaitu adanya Triple 90 ini, yaitu saya kira juga ini sudah difahami oleh para peserta semuanya. Next. Kemudian sekarang bagaimana kebijakan rumah sakit atau fasilitas kesehatan dalam melakukan pencegahan atau upaya-upaya penanggulangan pasien HIV/AIDS ini pada situasi krisis. Jadi di sini nanti
pembicaraan saya akan membahas bagaimana kebijakan rumah sakit, bagaimana nakes harus memperlakukan, bagaimana pasien itu sendiri dan keluarganya harus memperlakukan diri dan berkomunikasi dan berkolaborasi dengan fasilitas kesehatan. Ya, next. Kalau kami di Rumah Sakit UNER sendiri itu kami memisahkan operasional kedua gedung. Satu gedung 8 lantai itu kita sebelumnya ini berbaur dulunya, tapi karena ada pandemi terpaksa kita melakukan suatu penyesuaian dengan pandemi. Jadi gedung yang satu berlantai 8 itu dikhususkan untuk pelayanan yang non-infeksius, sedangkan yang gedung yang satunya 7 lantai itu kita khususkan untuk infeksius. Sehingga dengan demikian itu upaya melakukan suatu prevention atau pencegahan transmisi infeksi termasuk HIV/AIDS atau termasuk kepada COVID-19 ini kepada pasien-pasien yang ada maupun yang akan datang. Next. Nah, ini adalah gedung yang khusus non-infeksi, 8 lantai. Next. Ini adalah gedung 7 lantai yang khusus infeksi. Ya, next. Yang kita pisah bukan hanya gedungnya, tapi pintu masuk pun kita pisah. Jadi pintu masuknya dan pintu keluarnya itu sendiri-sendiri, yang infeksi maupun non-infeksi, sehingga lebih optimal upaya pencegahan kita. Next. Nah, ini antara dua gedung ada suatu pintu yang otomatis ya, jadi sebisa mungkin tidak dibuka, tapi pada situasi emergensi itu dibuka secara elektrik. Next. Nah, ini IGD-nya juga kita pisah. Jadi bukan hanya pintu masuknya, IGD-nya juga kita pisah. Next. Kita membuat suatu pre-IGD. Ini memang tidak lazim pada situasi sebelumnya, pada situasi tata kelola rumah sakit tidak lazim, tapi kita membuat suatu inovasi ini dengan harapan memperkecil lagi potensi transmisi. Karena pre-IGD ini akan kita lakukan screening apakah mengarah ke arah COVID-19 ataupun tidak, termasuk HIV-nya. Jadi kalau arahnya ke arah COVID-19 HIV dilayani lebih lanjut di IGD infeksi, kalau tidak ya di non-infeksi. Next. Ini kondisi gawat daruratnya. Ini kalau ini yang gedung COVID itu juga beda IGD-nya karena di sini ada kita tambahi ruangan anterum. Ini anterum ini untuk mengurangi potensi transmisi kepada nakes maupun kepada pasien. Ya. Next. Untuk IGD tadi kita sediakan robot di situ ya, robot untuk memberikan layanan untuk mengurangi transmisi dan mengurangi beban daripada nakes. Ini pre-poliklinis. Next. Nah, ini adalah area untuk poliklinis yang infeksi. Ya, next. Ini adalah non-COVID yang ICU-nya. Jadi kita punya ruangan ICU-nya tidak dibatasi korden, tapi dibatasi dinding. Jadi lebih ideal ya, lebih ideal untuk pelayanan. Next. Ini adalah gambaran ruangan rawat inap. Ruangan rawat inapnya kita lengkapi dengan CCTV yang canggih di sini, yang bisa berputar 360 derajat dan bisa di zoom dari jarak 5 km. Karena rumah sakit kami ini rumah sakit pendidikan, maka banyak sekali peserta didik. Kalau semua masuk kepada pasien, nanti menulari pasien atau ketularan oleh pasien. Maka kita atur iramanya agar sebagian besar berada di nurse station pakai CCTV saja. Ini karena CCTV-nya bagus dan canggih, seolah-olah dia sudah di sampingnya pasien. Next. Ini adalah di ruangan high care unitnya. High care unitnya tetap kita ada yang masuk, tetapi juga sebagian tidak masuk. Di sini ada robotnya, ada robot ini kita sediakan juga mesin hemodialisis khusus. Jadi hemodialisisnya tidak hanya di ruangan hemodialisis, tapi di ruangan high care unit juga kita siapkan mesin hemodialisis. Ya, next. Ya, ini juga ruangan-ruangan yang dilengkapi dengan
CCTV, semuanya CCTV lengkap dan ini nurse station-nya. Jadi peserta didik mayoritas di sini, sebagian kecil masuk ke pasien. Next. Ini kita juga menyesuaikan ruangan kamar operasi. Sebelumnya kita sudah mempunyai 7 kamar operasi, dulunya non infeksius, tapi karena ada COVID kita menambah 3 kamar operasi khusus untuk infeksi, termasuk untuk COVID-19, operasi COVID-19 ini misalnya hamil diperlukan seksio yang ada COVID-nya ini dioperasi di ruangan ini. Ini diperlukan untuk pelayanan, pendidikan dan juga untuk penelitian. Ya, next. Tempo hari kan kita bermasalah dengan oksigen, berebut rumah sakit satu dengan yang lain. Semuanya berebut mendapatkan oksigen yang kurang, maka kita berusaha mengantisipasi, mencegah pasien-pasien HIV yang kena COVID agar tidak jatuh ke stadium yang lebih berat, kita membeli peralatan ini. Jadi menambah ekstra sehingga volumenya menjadi sangat besar kembali. Ini sebagai upaya prevensi atau pencegahan individu yang ODA yang terkena COVID-19 dan juga yang lain, sehingga potensi kematiannya lebih kecil. Ya, next. Ini laboratoriumnya kita juga Rumah Sakit UNER mempunyai 2 sentral laboratorium. Satu laboratorium yang untuk pelayanan umum, satu adalah untuk pelayanan infeksi dan untuk penelitian. Jadi cukup profesional. Terus ini laboratorium untuk yang infeksi. Di sini sekali lagi ada anterumnya ya. Jadi sampel itu tidak langsung kepada petugas tetapi masuk di anterum sini. Kita screening di sini. Next. Nah, ini adalah kamar radiologi kita. Ya, next. Kalau tempo hari pemerintah itu menganjurkan screening untuk status paru pada COVID-19 pada HIV itu pakai CT scan, pakai fototorak ya dulu. Kalau kita lebih maju ya, kita pakai CT scan karena menurut hemat kami CT scan ini lebih teliti, lebih cermat sehingga diagnosis itu lebih awal terdiagnosis sehingga dapat diantisipasi dengan cepat dan akurat. Ya, next. Nah, untuk mengurangi pencegahan, untuk melakukan suatu prevention daripada infeksi termasuk COVID-19 pada pasien HIV, kita juga memperlakukan suatu antrian online ini, jadi pasien-pasien dan keluarganya bisa mendaftar secara online dari rumah. Jadi tidak terjadi akumulasi pasien di rumah sakit. Terus, ini untuk memperkuat suatu sinyal di rumah sakit, kadang-kadang kan karena load-nya tinggi, up and down itu, maka kita melakukan suatu penguatan daripada sistem jaringan. Jadi jaringan internetnya kita bekerja sama juga dengan PT Geomitraso Tunggal ini sehingga lincah, internetnya jadi lincah dan kuat. Next. Ya, next lagi. Semua ruangan yang infeksi tadi kita lengkapi dengan negative freezer ya. Ya, terus next. Nah, kita selama pandemi, ternyata pandemi tidak hanya menghadirkan bencana, tapi juga menghadirkan suatu hikmah ya. Hikmahnya staf kami Rumah Sakit UNER membuat suatu inovasi peralatan kesehatan. Ini tempat tidur kita buat sendiri berbasis mesin hidrolik. Jadi pasien tidak, kalau dulu kan digotong-gotong begitu, digotong-gotong. Sekarang ini dengan mesin hidrolik ini bisa dipindahkan dari kursi roda kepada tempat tidur, antar tempat tidur atau dari tempat tidur ke meja operasi itu ditransfer pakai tempat tidur berbasis teknologi mesin hidrolik. Ini inovasi kita. Next. Ini juga inovasi kita selama pandemi. Jadi pasien kalau dulu kan di anamnesis, diperiksa satu persatu begitu. Kita membuat suatu alat, Rumah Sakit UNER bekerja sama dengan IT Telkom, berusaha membuat suatu inovasi, membuat alat ini. Alat ini bisa dilakukan pasien memeriksakan diri sendiri. Jadi alat ini otomatis memeriksa berat badan sendiri, tinggi badan sendiri, tekanan darah sendiri, denyut jantung sendiri, frekuensi nafas, temperatur tubuh dan saturasi oksigen ini bisa dideteksi pakai alat ini. Sehingga ini praktis mengurangi
potensi transmisi kepada pasien dan juga efisien bagi nakes dan dari sektor waktu. Ya, next. Nah, ini juga kalau ada kebetulan yang meninggal, kalau dulu kan digotong-gotong seperti ini jenazahnya, dikubur dengan cara konvensional seperti ini. Ini potensi penularan penyakit cukup tinggi dan bahkan sangat tinggi ya, karena ada yang memang ada tradisi yang harus digendong atau dipangku saat sudah meninggal atau saat dimandikan di pangku begitu. Nah, sekarang kita membuat suatu teknologi juga, next. Kita membuat suatu inovasi yang tempoh hari dimuat di TV Metro. Alat yang kita buat adalah ini. Alat ini keranda ini berbasis mesin hidrolik, ada tombolnya di sini sehingga setelah dimandikan tadi dipindahkan pakai mesin hidrolik, kemudian setelah itu pakai mesin hidrolik juga dimasukkan ke dalam ambulan, dari ambulan juga pakai mesin hidrolik itu dibawa ke tempat pemakaman. Di tempat pemakaman menurunkan ke liang lahat juga pakai mesin hidrolik sehingga tanpa sentuhan manusia, sehingga ini cepat, hanya 39 detik dapat masuk ke liang lahat dengan insya Allah dengan cara yang aman. Ini adalah inovasi kita yang kita lakukan selama pandemi. Next. Kemudian inovasi yang lain. Next. Inovasi terkait dengan pencegahan transmisi baik itu HIV ataupun COVID-19. Kita juga bekerja sama dengan Jepang untuk membuat dan juga dengan ITS untuk membuat suatu co-film. Co-film ini suatu film yang melapisi peralatan kesehatan, termasuk handling pintu, wastafel, tempat tidur itu kita lapisi film ini yang mempunyai kemampuan membunuh mikroorganisme, baik itu virus, bakteri, jamur maupun protozoa, dibunuh dalam waktu kurang dari antara 5 detik sampai 5 menit ya. Ya, next. Nah, ini seperti ini kan, ini pegangan tempat tidur ini kita lapisi dengan teknologi nano ya, teknologi nano yang mengandung antimikroba tadi. Next. Nah, ini juga ini wastafel, ini juga kita lapisi, ini handle pintu juga kita lapisi. Ini selain mengurangi potensi penularan pada COVID-19 dan HIV, ini juga menghemat penggunaan peralatan atau pelindung ya, APD, hal pelindung sehingga lebih efisien. Dan ini sudah mendapatkan restu dan registrasi dari pemerintah. Next. Ini adalah long term atau manfaat lebih lanjut daripada co-film tadi. Banyak sekali manfaatnya, jadi memproteksi nakes, memproteksi pasien, memproteksi rumah sakit, efisiensi dari penggunaan APD. Next. Kita juga melakukan inovasi membuat suatu robot. Robot itu, ini pentingnya robot ini mengurangi transmisi, menghemat APD, mengurangi kelelahan nakes. Jadi tenaga kesehatan kita juga kita lindungi, dan pasien-pasien yang HIV, yang kena COVID itu senang sekali karena robot ini. Karena robotnya bisa ngomong dan bisa diperintah-perintah ya. Jadi robot ini bisa membawa aneka macam makanan, obat-obatan, linen, dan lain sebagainya. Robot ini otomatis juga bisa membuka pintunya pasien. Pintunya pasien juga bisa dibuka sehingga bisa berkomunikasi dua arah sesuai keinginan pasien. Next. Ini juga kita membuat suatu robot untuk sterilisasi ruangan. Sehingga dengan demikian kuman-kuman HIV ataupun virus-virus lain dapat dimusnahkan dengan alat sterilisasi ini. Next. Ini adalah layanan pasien HIV pada situasi krisis selama pandemi ya. Jadi kita melakukan inovasi dengan registrasi online tadi untuk penyebarluasan dan kolaborasi dalam transfer of knowledge antar institusi di Indonesia maupun luar negeri. Kita menjalankan satu telekonferensi seperti ini. Kemudian pasien HIV yang enggan atau takut kunjung ke rumah sakit, kita memfasilitasi dengan ini layanan obat oleh nakes kita, oleh tenaga kita, tenaga rumah sakit ini mengantarkan ke rumah Pak Oda, ke rumah Oda selama pandemi. Nah, ini juga radiologi, ini juga dilakukan suatu inovasi yaitu dengan e-radiologi, jadi semuanya pakai elektronik. Ya, next.
kontribusi nakes dan kontribusi ODA bagaimana mencegah HIV selama situasi krisis. Jadi kita berdayakan juga nakes dan ODA. Next. Jadi kita direksi membuat suatu regulasi untuk pengaturan zona. Zona hijau ini yang risiko rendah, zona kuning ini risiko sedang, merah ini risiko tinggi, jadi mesti pakai hazmat lengkap kalau yang merah ini. Kalau yang green ini ya secukupnya sesuai yang diperlukan. Next. Nah, kemudian di awal pandemi pada nakes kita ketakutan ya, ketakutan dan kelelahan baik secara fisik maupun psikologis, sehingga pakai baju aja harus dibantu temannya karena kelelahan ya. Kemudian kita lakukan upaya-upaya untuk memotivasi, untuk meningkatkan hasrat, kemauan dan naluri untuk menolong sesama, sehingga yang semula lesu seperti ini, kurang semangat seperti ini menjadi bersemangat seperti ini. Karena saat pandemi di awal-awal kita ini Rumah Sakit UNER yang awal banget untuk memulai memberikan layanan saat itu. Karena yang lain belum siap, kita sudah siap karena rumah sakit kita memang kita siapkan selalu ada infeksi, dan kebetulan saya sebagai direktur, background pendidikan saya internis yang mendalami yang infeksi memang bidang saya, sehingga selalu siap setiap saat, termasuk menangani HIV/AIDS ini. Di sini adalah tenaga-tenaga nakes yang siap sendiri. Termasuk dari 5 ini adalah saya sendiri. Ini foto saya di sini. Ya. Jadi saya sebagai direktur sampai saat ini saya tetap menjalankan visite. Jadi umumnya direktur tidak visite. Kalau saya visite saya tujuannya adalah visite klinis, bagaimana merawat COVID, bagaimana merawat pasien HIV, tetapi juga visite manajemen. Jadi apakah rambu-rambu SOP kita, panduan-panduan kita itu dapat diimplementasikan di tingkat lini bawah ya. Jadi kita melakukan pengawasan langsung. Next. Mengenai ODA itu sendiri perlu meningkatkan kewaspadaan di era COVID-19 ya, karena ODA sendiri sudah terdapat suatu locus minoris atau titik lemah di sistem kekebalan tubuhnya, sehingga sebisa mungkin jangan sampai kena COVID. Jadi lakukan upaya-upaya pencegahan tadi. Tapi kalau terlanjur kena COVID, ya bagaimana tidak mengalami komplikasi baik di paru-paru, di darah maupun sistem tubuh yang lain. Ini kita upayakan, kita lakukan pendekatan secara psikologis dan secara biologis. Secara psikologis, Rumah Sakit UNER menyediakan semua tokoh agama. Agama apapun kita siapkan. Ada 6 tokoh agama di sini, juga tokoh masyarakat juga kita siapkan untuk mendampingi. Dan pasien kita perbolehkan membawa HP ke ruangan untuk menenangkan hati beliau-beliau dan juga untuk komunikasi dengan keluarga ataupun dengan kita. Kalau enggak nanti panik, nanti sayang, nanti status imunnya menjadi tersupresi. Next. Kemudian inovasi lainnya, khusus untuk HIV. Terus, jadi sekali lagi selama pandemi, selama situasi krisis, ini pasien HIV dihadapkan pada situasi yang sulit ya. Datang ke rumah sakit takut, tidak datang perlu obat dan perlu pemeriksaan. Sehingga itu diambil jalan tengah seperti yang saya sampaikan tadi. Maka direksi membuat suatu kebijakan tertentu yang menguntungkan untuk pasien, menguntungkan untuk nakes, dan juga aman bagi rumah sakit, dan juga sesuai dengan program yang dikumandangkan oleh pemerintah. Maka kita lakukan upaya 3 menit lagi ya waktunya. Ya, cukup saya kira ya. Pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Terus, next. Jadi ini saya kira sudah tadi, next. Nah, pemerintah melakukan suatu program suluh ini tadi, saya kira sudah tahu semua ya. Pasien HIV harus segera ditemukan, dideteksi, diobati, dan dipertahankan ARV-nya sehingga virusnya berada dalam viral load seminimal mungkin. Next. Nah, ini adalah konsep kita melakukan pencegahan pasien HIV sebelum terkena, yaitu risiko rendah, risiko tinggi, yang sudah terinfeksi, dan kemudian yang sudah masuk stadium AIDS. Ya. Yang risiko rendah ini adalah ibu-ibu rumah tangga atau orang yang tidak berkontak dengan risiko tinggi. Ya, ini melakukan upaya gaya hidup sehat. Ya. Kemudian yang risiko tinggi, gaya hidup sehat,
kemudian juga mengurangi atau melakukan seks yang aman. Kemudian yang bagi yang sudah terinfeksi HIV, bagaimana tetap dipertahankan berada dalam stadium 1 atau maksimal 2. Jangan sampai jatuh ke stadium 3 dan 4. Caranya ya pola hidup sehat ditambah ARV, kemudian pendampingan dan pendampingan psikologis dan biologis. Bagi yang AIDS, bagaimana caranya quality of life-nya tetap baik seperti kita. Terus, ya ini terkait ARV, ini problem baru adalah adanya resistensi. Karena ini merupakan forum jaringan penelitian, maka juga saya masuk sedikit di dalam penelitian bagaimana mendeteksi resistensi dan bagaimana mendeteksi mutasi pada HIV. Kami kebetulan di Rumah Sakit UNER punya fasilitas untuk mendeteksi itu. Terus, ya resistensi ternyata mulai muncul di global, di Indonesia juga sudah mulai muncul resistensi tapi masih minor ya. Next. Ini dari hasil penelitian kami. Next. Cara mendeteksi resistensi ini pencegahan tersier, sekunder atau tersier ya pada pasien HIV/AIDS ya, yaitu resistensi kita deteksi secara klinis ya, jadi mengamati keluhan dan gejalanya, kemudian secara laboratoris khusus yaitu dengan cara phenotype ini, jadi darahnya pasien HIV kita masukkan dalam tabung yang berisi suatu media tertentu, kita tambahkan ARV. Kalau virusnya tetap replikasi berarti resisten. Lebih canggih lagi dengan cara genotype ini, kita tentukan pada pasien yang sebelum dapat ARV ataupun yang sudah dapat ARV. Ini adalah upaya pencegahan sekunder atau tersier pada pasien HIV/AIDS. Ya, next. Ini adalah upaya deteksi kita, genotyping dan subtyping. Ya, terus. Saya kira demikian sekilas pengantar diskusi yang dapat kami sampaikan. Apapun yang terjadi, meskipun pada situasi krisis, penanganan HIV/AIDS harus tetap terjaga dengan baik. Maka kami memotivasi sesuai dengan ini, semangat daripada Satria Baja Hitam tadi dan Satria Baja Putih yang ada di Rumah Sakit Universitas Erlangga. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nasruddin. Kita melihat ya bagaimana teman-teman di Unair sangat oke gitu terkait dengan inovasinya, sangat mengapresiasi. Disampaikan juga ada beberapa hal yang dilakukan, ada kebijakan di rumah sakit yang mulai membagi ruangan dari infeksi dan non infeksi, terus juga ada mengoptimalkan sarana dan prasarana. Ini yang kita sangat apresiasi, Prof. Ini mungkin bisa menjadi pelecut buat teman-teman bagaimana kita nggak bisa dilepaskan sesuai dengan tema ini, tema pertemuan kita JPHIV ini adalah bagaimana kita melibatkan sains ya untuk intervensi di HIV. Ini sangat kita apresiasi, dan yang menjadi quote and quote dari Prof tadi adalah bagaimana pandemi menjadi hikmah, trigger untuk berinovasi. Ini oke sekali gitu ya. Oke, terima kasih Prof ya. Nanti kita disimpan dulu teman-teman. Nanti kita sediakan untuk diskusi. Selanjutnya paparan akan disampaikan sama Pak Oktaveri Kamil. Oke Mas, layar dan waktu saya sampaikan 20 menit ya Pak. Ya, ininya sudah ada. Oh ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau kasih tepuk tangan sekali lagi buat Prof. Nasruddin untuk ininya berbagi tadi. Terima kasih Pak Fadli Kamil. Alhamdulillah. Dan saya ingin ngajak kita juga untuk berdoa sedikit untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mungkin pergi terlebih dahulu selama krisis kemarin. Doa silakan. Terima kasih. Nah, teman-teman, kita sesi kita kan tentang ini ya, tentang di masa krisis gitu. Kelihatannya kemarin sudah mulai berlalu, sudah kembali normal kembali. Tapi sebenarnya mungkin sebagian dari kita masih punya
banyak kenangan atau bahkan mungkin luka gitu ya dari kehilangan dan lain-lain. Dan dampaknya mungkin juga yang lain secara ekonomi berpengaruh gitu ya ke orang-orang di sekitar kita, dan mudah-mudahan ini bagian dari healing kita ini, mendapatkan pembelajaran bersama. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman, saya mendapat sesi tentang berbagi tentang sebuah studi asesmen cepat yang dilakukan di masa pandemi kemarin. Jadi saya mendapat kesempatan melalui grup kami di UTHR. Nah, jadi sebuah komunitas untuk berbagi dan untuk melakukan sebuah assessment, karena latar belakangnya itu, ya silakan lanjut. Slide please. Ya, jadi waktu itu kira-kira berapa, 6 bulan atau 6 bulan setelah pandemi dimulai. Kita ingat itu 2020 bulan Maret, dan setelah 6 bulan kemudian berbagai hal terjadi begitu ya, pembatasan sudah dimulai, dan di sebagian tempat korban-korban kematian sudah mulai juga. Dan waktu itu Yakeba, Yayasan Kesehatan Bali, berdiskusi dan kami untuk melakukan juga sebuah assessment tentang bagaimana situasi dari pengguna nafsa gitu ya, pada pengguna nafsa di masa pandemi ini. Juga kita ingin melihat bagaimana situasi layanan dalam perspektif kelompok pengguna nafsa ataupun teman-teman yang bekerja dengan para pengguna nafsa, baik itu nafsa suntik atau nafsa lainnya. Jadi itu yang menjadi background dilakukannya assessment ini. Nah, jadi tujuan dari assessment, kita ingin mendapatkan gambaran tentang situasi terkait pengguna nafsa di masa pandemi. Dan yang kedua, ingin mendapatkan gambaran bagaimana tentang penggunaan layanan dan hambatan dalam mengakses layanan. Jadi itu isu kedua yang ingin coba dilihat. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan rekomendasi-rekomendasi praktis untuk respon di masa pandemi. Jadi dan terima kasih waktu itu selain dari Yakeba, UTHR dibantu oleh teman-teman berbagai LSM, ada Sadar Hati, kemudian Galatea, dari WCI di Tangerang, dari YMA di Solo, dan lain-lain. Jadi ya, silakan lanjutkan slide. Jadi memang di situasi yang serba terbatas kita bisa melaksanakan gitu ya, dengan dukungan dari teman-teman semua. Nah, dalam konteks tentang metodologinya, kita menggunakan, waktu itu disepakati, jadi berdiskusi tentang apa yang bisa dilakukan. Waktu masih pergerakan tidak memungkinkan untuk berkunjung langsung, dan akhirnya diputuskan untuk melakukan dalam bentuk FGD, dalam bentuk focus group discussion, dan dikelompokkan pada 5 region. Waktu itu kita membaginya situasinya pada region Sumatera, kemudian yang kedua adalah Jabodetabek, karena ini dianggap sebagai satu mempunyai karakteristik tersendiri, dan kemudian region Jawa Barat dan Jawa Timur itu jadi satu bagian juga, sementara Kalimantan, Sulawesi, dan Bali menjadi satu region lagi, ditambah dengan ditambah dengan beberapa teman dari kota di Indonesia bagian timur. Jadi total peserta itu mencakup laporan dari situasi di sekitarnya dari 38 kota di Indonesia. Dan pesertanya ada 28 orang laki-laki dan 10 perempuan. Kemudian dari sisi latar belakangnya, mereka berasal dari orang-orang yang bekerja di isu harm reduction atau intervensi pada pengguna nafsa suntik untuk mencegah HIV/AIDS, tapi juga dari yang bekerja di lembaga-lembaga rehabilitasi, dan ada juga yang berlatar belakang sebagai
konselor ataupun memang staf di lapas. Kemudian profesinya, jadi ada yang konselor, ada yang petugas lapangan, koordinator lapangan, juga program manager. Jadi orang-orang yang dipilih yang mempunyai pemahaman cukup baik tentang situasi di lapangan. Jadi itu bagian dari proses seleksi yang kita lakukan waktu mengundang teman-teman. Nah, untuk pelaksanaan ini kita bekerja sama dengan LSM-LSM jaringan di UTHR. Jadi yang selama ini sudah sering berhubungan, berdiskusi, ya kita mintai tolong begitu ya untuk membantu menyeleksi teman-teman di regionnya masing-masing. Dan kemudian, nah kita langsung ke bagian temuan. Silakan. Situasi pengguna nafsa. Jadi ada beberapa hal yang dilihat, dan saya akan menjelaskan ke mungkin 5 poin utama. Jadi mengenai situasi ini secara umum drugs masih tersedia, artinya nafsa masih tersedia. Terjadi sedikit gangguan di masa awal, menurut cerita teman-teman itu kira-kira mungkin 3 bulanan pertama sempat ada situasi di mana supply atau zat yang beredar juga menjadi terbatas. Orang juga banyak yang tidak bisa keluar gitu ya. Tapi kemudian situasi normal kembali. Mengenai tempat penjualan tetap tersedia, ada yang di tempat yang melalui dijual melalui kurir, tapi juga di beberapa kota atau di beberapa daerah itu kampung-kampung atau hotspot-hotspot yang sudah dikenal oleh masyarakat di sana sebagai tempat transaksi masih tetap beroperasi seperti biasa. Dan ada juga kota yang melaporkan tentang putau dalam jenis berbeda, itu pernah muncul gitu ya. Itu yang diceritakan di selama masa pandemi. Kemudian mengenai zat yang digunakan, yang paling banyak sabu, ganja, sinte, pil-pil psikoaktif yang masuk dalam kategori benzodiazepin atau kemudian juga ada yang dalam antidepresan. Sinte atau ganja sintetis dan zat-zat yang lain itu juga banyak semakin beredar, dan tapi kita tidak tahu pasti itu apakah jenisnya sama dari semua yang beredar itu atau jangan-jangan sudah ada campuran-campuran lain. Nah, itu yang tidak kita ketahui secara pasti. Dan yang menarik juga dalam diskusi kita itu ada kota yang melaporkan, nah ini di Medan dan Batam, bahwa kokain itu sampai bisa dibeli oleh beberapa orang pengguna begitu ya. Kita tidak tahu lebih pasti gitu ya apakah masih berlangsung atau itu hanya sementara sifatnya waktu itu. Kemudian alkohol tetap menjadi zat utama. Kemudian zat yang beredar tadi mengenai alkohol oplosan, termasuk ini disebutkan bahwa ini terutama teman-teman di daerah timur ini, alkohol oplosan itu agak meningkat. Kemudian sabu, ekstasi, subutex dan yang lain tersedia. Dan untuk pil itu dilaporkan memang diperoleh dari klinik dokter, artinya yang menjadi pasien, kemudian ada yang menjual juga ke temannya yang lain, tapi juga ada yang menyatakan bahwa tidak terlalu jelas apakah memang hanya dari sumber praktek dokter atau juga di sistem pasar gelap lainnya. Nah, kemudian tentang penggunaan nafsa, mengenai pola penggunaan. Jadi ada peningkatan, ini menurut laporannya, karena penyuntikan sabu itu sudah disebutkan sejak awal ya, dari saya kira sebelum 2013 juga sudah, dan satu assessment menyebutkan tahun 2016 itu ada minimal 2 kelompok di Kalimantan Timur yang secara rutin menyuntikkan sabu. Nah, ini dalam diskusi kita di dalam 5 FGD itu beberapa kota lain juga menyebutkan bahwa mereka sudah mendengarkan tentang perilaku menyuntikkan sabu. Kemudian penggunaan sinte di kalangan ABG yang muda, ini di misalnya kawan-kawan di Tangerang, Jawa Barat menyebutkan yang sama, jadi polanya serupa. Kemudian selain putau juga menyuntikkan zat-zat yang lain. Ini artinya bukan hanya terjadi di masa pandemi sebenarnya, tapi itu berlanjut di masa pandemi juga. Kemudian tadi penggunaan kokain,
Nah, ada kota yang melaporkan tentang penggunaan zat di kelompok perempuan. Artinya waktu itu menyebutkan bahwa di kota kami ada kelompok-kelompok pengguna nafsa perempuan yang baru terdeteksi gitu atau didengar gitu ya, dalam kegiatan penjangkauan. Kemudian ada yang melaporkan juga tentang peningkatan harga menjadi tinggi di beberapa kota. Kemudian ada cerita kisah-kisah relapse di sebagian dari kawan-kawan pengguna nafsa yang tadinya diketahui sudah abstinen gitu atau tidak menggunakan zat lagi, tapi kemudian relapse. Ada yang menceritakan tentang karena di PHK dari tempat kerja, nganggur, tidak ada kegiatan, akhirnya mulai nongkrong dan ngumpul lagi, atau kena stres dengan situasi ekonomi di rumah. Kemudian polydrugs itu semakin banyak didengar katanya begitu, karena zat-zat bukan hanya drugs of choice-nya saja, tapi juga tergantung apa yang available pada waktu itu. Lanjut. Silakan Mbak, siapa ini yang BW, ya, BW Mas. Mbak BW ya. Mengenai harga zat, ini tidak ada perubahan yang signifikan dalam masalah harga, begitu ya. Dan ada kok, tapi memang disebutkan di beberapa kota, misalnya ganja itu menjadi jarang, gitu. Yang biasanya itu salah satu zat, salah satu jenis narkoba yang paling banyak atau yang paling available di masyarakat. Dan kadang-kadang bahkan sampai tidak tersedia. Ini mungkin ada kaitannya dengan masalah transportasi gitu ya, yang membuat mungkin zat-zat tertentu tidak muncul. Nah, yang menarik juga bahwa salah satu kesimpulannya itu tentang harga itu, kualitas barangnya menjadi menurun. Nah, ini yang disebutkan oleh sebagian peserta dan diamini sama yang lain. Kemudian dan paketan, maaf sebelumnya kembali ya, masih jumlahnya menjadi mengecil dan kualitasnya semakin tidak terjamin. Nah, silakan lanjut. Mengenai penangkapan, ini beberapa ini ada yang menyebutkan tentang dua kasus itu, tentang kematian karena dipukuli dan ketika berada di dalam tahanan. Kemudian dilaporkan dari banyak kota itu ada peningkatan penangkapan gitu ya, dan penangkapan ini sebagian disertai dengan kekerasan. Ada yang menyebutkan juga tentang bagaimana penggeledahan pada perempuan dilakukan oleh bukan petugas perempuan. Kemudian tentang fenomena rehab genit, ini disebutkan oleh salah satu peserta dan disetujui oleh yang lain, yaitu di mana seorang pengguna itu ditangkap, ketika ditangkap kemudian dikirim ke sebuah rehab. Setelah itu terjadi negosiasi gitu ya. Dan yang menjadi catatan itu bahwa sebenarnya fenomena ini sudah terjadi sebelum pandemi juga gitu ya. Tapi menjadi meningkat di mana proses damainya itu 86-nya menjadi lebih cepat. Negosiasi antara oknum APH atau melalui petugas rehab genit ini dengan pihak keluarga dari si korban atau si pengguna nafsa yang tertangkap. Dan menarik juga bahwa biayanya jadi lebih rendah. Jadi mungkin karena tidak mau berlama-lama ya, karena biasanya nego itu terjadi bisa lebih dari 1 hari atau beberapa hari atau bahkan sampai seminggu. Nah, di sini proses lebih cepat. Kemudian layanan kesehatan. Nah, ini kita mendiskusikan masing-masing jenis layanan yang ada. Tentang outreach, terganggu proses outreach itu otomatis berhenti pada 3 bulan pertama. Jadi ada proses penyesuaian terjadi, kemudian mulai berkembang, coba dilakukan virtual outreach. Tapi kelihatannya virtual outreach itu dikeluhkan oleh hampir semua peserta, karena tidak memungkinkan untuk dilakukan. Banyak dari kawan-kawan pengguna nafsa ini yang keberatan atau memang dia selalu berganti nomor gitu ya. Apalagi terkait dengan masalah akan bicara tentang masalah penggunaan zat dan lain-lain. Kemudian akhirnya apa yang dilakukan oleh teman-teman itu mencoba melakukan tetap dengan tatap muka, tapi agak dijarangkan, dan kalau misalnya sampai bertemu langsung itu dengan menggunakan protokol kesehatan.
situasi LAS memburuk. Nah, jadi ini sebenarnya juga sudah dimulai sejak berapa? Mungkin 3 tahunan terakhir atau 2 tahun pada waktu itu. Tapi semakin memburuk gitu ya. Di beberapa tempat yang masih ada justru menjadi menghilang. Kemudian mengenai layanan terapi rumatan metadon tetap tersedia. Jadi pengambilannya ada beberapa tempat yang dipindahkan karena misalnya di DKI itu tidak semua titik membuka, tapi pasien diminta untuk mengakses ke hanya beberapa titik. Dan itu mungkin kaitan dengan keterbatasan dalam tenaga kesehatan yang akan melayani juga untuk mengefisienkan mungkin dengan situasi pandemi. Kemudian ada yang masih mensyaratkan melakukan IPWL, kemudian artinya untuk wajib lapor gitu. Kemudian ada juga yang tempat layanan yang mengaitkan tentang tentang bisa mengakses kalau punya BPJS. Jadi isu administrasi ini masih mengemuka begitu ya di masa pandemi, dan ini jadi satu hal yang diungkapkan. Kemudian rehabilitasi tempat rawat jalan, situasinya waktu itu agak beragam respon dari masing-masing rehab. Gitu ya. Jadi ada yang secara langsung ketika mulai pandemi setelah beberapa bulan langsung memulangkan semua pasien. Ada juga yang membuat kebijakan untuk tidak menambah pasien baru, tapi pasien residen yang lama tetap berada di dalam proses rehabilitasi. Dan semua meningkatkan layanan atau kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan. Mengenai layanan terkait HIV/AIDS, saya kira saya tidak akan membahas secara spesifik karena sama dengan temuan-temuan di dalam asesmen di kelompok-kelompok yang lain. Jadi waktu itu memang ada pembatasan untuk layanan-layanan terkait HIV/AIDS, baik itu untuk tes atau misalnya dokter keliling juga terbatas, ataupun tes berkelompok itu juga semakin dibatasi. Kemudian yang mau mengambil ARV juga semakin dibatasi gitu, dan ada tempat yang dipindahkan. Dan juga walaupun yang ada komentar yang juga muncul adalah tentang kebijakan yang tidak diterapkan, misalnya bahwa ada multi-month dispensing gitu ya. Tapi pada saat yang bersamaan juga masalah ternyata di dalam layanan yang mereka terima itu tetap masih 1 bulan gitu. Mungkin terkait dengan masalah kesiapan logistik untuk mendukung kebijakan itu. Nah, yang juga di dalam asesmen ini kita mencoba melihat bagaimana dampak pandemi pada pengguna nafsa ya, dalam kehidupan mereka, selain dari terkait dengan penggunaan zat ataupun akses layanan tadi, juga bagaimana kehidupan mereka secara sebagai individu. Jadi tentang kehilangan, keterbatasan, kehilangan artinya memiliki anggota keluarga yang meninggal itu cukup banyak dilaporkan gitu ya. Sebagian dari mungkin profilnya hampir sama dengan di masyarakat umum gitu ya. Sebagian orang ada keluarga yang meninggal. Kemudian keterbatasan dalam jenis pekerjaan seperti sebagian dari kawan-kawan pengguna nafsa atau populasi ini di lapangan yang sering ditemui oleh tugas lapangan itu mereka biasanya masih punya kesempatan untuk mencari kegiatan kerja serabutan gitu ya. Tapi di masa pandemi peluang itu menjadi semakin kecil. Dan satu hal yang cukup menonjol adalah ketika tertangkap itu menimbulkan masalah yang lebih besar lagi ke keluarga. Jadi karena keluarga-keluarga juga terdampak dengan situasi pandemi gitu ya, artinya, dan kebanyakan mereka ini di keluarga-keluarga yang bekerja apakah itu harian ataupun di sektor-sektor yang segera dirumahkan ketika pandemi mulai melanda. Jadi Ferry 3 menit lagi ya. Oke, terima kasih. Nah, ini kesimpulan. Jadi pandemi COVID memberikan pengaruh pada pola dan situasi pengguna nafsa di Indonesia seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ini tidak jauh beda dengan di situasi global juga begitu gitu ya.
Nah, kemudian layanan HIV/AIDS tetap tersedia, namun dibatasi karena situasi COVID. Dengan pembelajaran yang kemarin, mudah-mudahan nanti bisa diperbaiki gitu ya, atau memang diterapkan sampai setelahnya, atau kalau terjadi gelombang pandemi yang serupa ke depan. Kemudian ada penurunan kuantitas dan jam layanan di masa COVID. Pemantauan tetap perlu dilakukan dan harus disesuaikan dengan ini pemantauan artinya dalam konteks kesehatan, termasuk juga di kegiatan-kegiatan lapangan. Silakan lanjut. Ya. Nah, rekomendasi. Jadi belajar dari situasi di COVID itu, yang pertama rekomendasi yang diberikan itu adalah koordinasi antara stakeholder di tingkat daerah dan nasional perlu ditingkatkan dengan kualitas informasi dan supaya bisa bersinergi. Jadi itu yang kalau dilihat dari masukan dari teman-teman itu dan juga analisa kita dengan situasi lapangan ini. Jadi kalau koordinasi semakin kuat, maka responnya juga akan semakin baik. Kemudian mekanisme monitoring dan dukungan dalam situasi darurat harus segera dikembangkan dalam situasi pandemi. Jadi kemarin itu misalnya dalam poin ini kan tentang dampaknya itu bukan hanya terkait dengan AIDS-nya saja, tapi juga kehidupan perorangan. Jadi ada contoh-contoh baik yang diberikan itu, misalnya lembaga LSM juga membantu supaya si keluarga ataupun dampingannya bisa mengakses bantuan sosial misalnya. Jadi ini belajar dari situasi kemarin, ini bisa direkomendasikan. Kemudian ketersediaan data dan transparansi data menjadi penting untuk menentukan respon alternatif dalam situasi darurat. Jadi ini salah satu yang direkomendasikan juga, karena sebagian dari situasi itu karena orang tidak tahu apa yang terjadi di mana begitu, dan apa resource yang tersedia, dan dukungan apa yang bisa diperoleh dari satu lembaga dengan lembaga yang lain. Nah, kalau misalnya ada sistem informasi yang membuat itu jadi lebih mudah, maka respon kita akan bisa menjadi lebih baik dalam waktu-waktu ke depan. Dan perlu melakukan modifikasi layanan atau intervensi disesuaikan dengan resource atau sumber daya dan kapasitas lokal. Nah, itu juga ada kebijakan nasional yang mungkin muncul, tapi harus selalu disesuaikan dengan konteks lokal. Ya, saya kira itu saja. Mudah-mudahan nanti kita bisa diskusikan kalau ada pertanyaan atau tanggapan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ferry. Ya, kita lihat ya bahwa proses asesmen ini memberikan gambaran buat kita bagaimana dampak pandemi terhadap perilaku pengguna nafsa. Walaupun nggak terlalu signifikan ya, tapi kalau kita lihat ini akan sangat relate dengan yang tadi sampaikan Prof, bahwa inovasi, kembali lagi inovasi, kita harus melakukan inovasi, koordinasi untuk bagaimana menghadapi situasi-situasi sulit, terutama di saat krisis. Terima kasih Mas Ferry. Selanjutnya, yang terakhir, Mas Bagus, dipersilakan layar dan waktu kami persilakan. 20 menit ya Mas Bagus. Ya, terima kasih Mas Hussein. Selamat pagi rekan-rekan. Terima kasih Mas Ferry, Prof. Nasronuddin yang sudah memberikan paparan informasi yang sangat bermanfaat, banyak informasi baru yang kita pelajari di situ. Nah, saya coba menyampaikan tentang pencegahan HIV dalam konteks krisis. Jadi krisis di sini sebetulnya bukan hanya pandemi COVID ya, tapi kita punya berbagai macam krisis yang menghantui kita sebetulnya. Tentunya mungkin ada pandemi-pandemi lain, dan juga kita berada di ring of fire yang beberapa waktu lalu Cianjur juga gempa, kemarin juga ada gempa lagi di daerah Jawa Timur, di Jember kalau nggak salah. Outline dari 20 menit ini adalah apa yang perlu kita ketahui tentang krisis itu apa, kemudian mungkin mitos dan fakta, sedikit mitos dan fakta seputar krisis, dan bagaimana konsep pencegahan HIV, dan apa yang sebenarnya kita pelajari dari krisis yang bersama-sama kita lalui secara global ini. Yang pertama, yang perlu kita ketahui tentang krisis, jadi kalau krisis itu sebetulnya hal yang normal dalam hidup kita. Manusia itu kan pasti selalu dihadapkan dengan krisis ya. Kalau hidup kita terang-terang aja itu kayaknya bukan manusia gitu. Dan kita dalam kehidupan normal itu kita harus selalu mempersiapkan
kita ada ancaman psikososial, ancaman well-being yang selalu ada di sekitar kita. Apalagi kita berada di negara yang selalu dalam masa krisis begitu. Entah itu krisis karena akibat dari pandemi yang baru ini kita lalui, krisis ekonomi barangkali, atau bencana alam dan sebagainya. Kita selalu tidak pernah lepas kita dari krisis. Kalau terjadi krisis, pasti ada masa-masa respon yang kita sudah mempersiapkan apa saja yang sudah kita siapkan sebelum krisis, dan harapannya ada recovery dan kita menuju ke normal lagi. Ini adalah sebuah simpul yang selalu terjadi dalam setiap kehidupan manusia. Dan kita kan sudah, kalau dalam pandemi ini sejarahnya kita sudah berkali-kali berhadapan dengan pandemi manusia ini selama berabad-abad lalu gitu. Teman-teman mungkin sangat mengenal sekali bahwa tahun 1920 juga kita mengalami pandemi juga. Pada saat itu juga mengalami krisis ya. Nah, krisis itu adalah setiap kejadian yang menyebabkan kerusakan, gangguan ekologi sekitar kita ya. Mungkin disertai dengan hilangnya nyawa manusia atau kemunduran kesehatan, layanan kesehatan dalam skala yang cukup besar sehingga mungkin memerlukan tanggapan atau respon luar biasa dari masyarakat itu sendiri atau bahkan memerlukan respon dari luar masyarakat yang terdampak begitu. Nah, ada lagi yang disebut dengan krisis yang kompleks. Krisis yang kompleks ini bukan hanya krisis itu sendiri yang menyebabkan permasalahan, tetapi tatanan sosialnya menjadi runtuh gitu ya, dan otoritas nasional maupun subnasional tidak mampu lagi menangani administrasi otoritas tersebut. Apakah kita pernah mengalami krisis kompleks? Ya, kita pernah mengalami beberapa krisis kompleks, misalnya situasi di Poso, di Ambon, di Aceh beberapa waktu lalu sebelum tsunami, itu krisis yang kompleks. Di mana terjadi perang dan konflik sipil di situ, agresi senjata juga terjadi di sana, dan juga mungkin kejadian-kejadian lain yang mengakibatkan ada displaced person dan ada pengungsian. Dan saat ini di Cianjur masih terjadi situasi krisis kompleks seperti ini. Jadi tidak hanya masalah gempa saja, tetapi juga masalah lain-lain yang mengakibatkan interrelation sosial faktor itu menjadi saling bersinggungan satu sama lain. Nah, kalau jenis-jenis krisis sendiri ada dibagi dua sebetulnya, ada yang natural dan ada yang man-made yang dibuat oleh kita sendiri. Yang natural yang kita nggak bisa kendalikan ya. Misalnya gangguan atmosfer, misalnya badai, tornado, itu kita susah untuk mengendalikan. Mungkin geologik, ada gempa, tanah longsor, itu kita kerap sekali mengalami ini. Apalagi yang hidrologik ya, banjir, bahkan di Jakarta juga terjadi banjir, tsunami juga. Di Jakarta itu kan rutin sekali, kalau banjir pasti ada yang displaced, ada yang mengungsi. Di kota-kota lain juga sama, tidak jauh berbeda begitu. Atau mungkin biological yang baru-baru saja atau saat ini sedang kita alami, yaitu wabah penyakit menular COVID-19, tapi ada juga krisis yang man-made. Misalnya accident, ada transportation accident, kita mungkin mengenal beberapa kecelakaan yang korbannya puluhan, bahkan ya kecelakaan pesawat beberapa waktu lalu jelas, ada kecelakaan transportasi air misalnya, yang korbannya juga puluhan, collapse of buildings, dams, dan struktur lain juga mungkin itu menjadi threat juga ya di kita ya. Kecelakaan tambang itu juga threat juga ya di kita, karena kita negara dengan tambang yang banyak sekali tersebar di seluruh Nusantara. Atau mungkin technological failure, kita mungkin belum sampai ke situ, atau ada gangguan civil disturbance, terorisme. Beberapa jam lalu itu di Bandung ada bom, itu juga krisis juga. Harapannya tidak banyak korban yang di situ. Kalau berdasarkan waktunya itu ada yang sudden, ada yang creeping, yang berjalan pelan-pelan gitu. Yang sudden misalnya kita nggak tahu, tiba-tiba ada gempa gitu, dan tiba-tiba terjadi krisis gitu ya. Atau epidemi penyakit itu kan kita juga nggak tahu ya, tiba-tiba muncul. Dan respon kita kan sebetulnya mempengaruhi dari outcome dari krisis itu. Kalau responnya lambat, outcome-nya juga buruk pastinya. Kalau responnya cepat, outcome-nya pasti akan lebih baik. Jadi respon ini mempengaruhi penanganan dari krisis yang sifatnya sudden atau akut. Sedangkan yang kronik itu sebetulnya bisa diperkirakan. Misalnya ada kekeringan, kita bisa atasi itu sebetulnya. Ada kelaparan juga mungkin kita bisa perkirakan, kalau misalnya jumlah food-nya terbatas dalam satu waktu pasti akan terjadi kelaparan. Atau pengundulan hutan, degradasi lingkungan itu kan juga menciptakan krisis ya. Mungkin teman-teman masih ingat ya, sekitar tahun 2014-2015 itu
atau sebelum itu ada krisis kebakaran hutan sehingga mengakibatkan krisis di negara tetangga kita di Singapura, Malaysia itu krisis juga gitu ya. Atau paparan kronis terhadap zat beracun, misalnya beberapa waktu lalu ada lebih dari 150 kematian bayi akibat zat yang terkandung dalam obat sirup. Itu juga krisis kemanusiaan juga di situ. Nah, jadi kalau kita bicara konteks krisis itu ternyata luas sekali ya, tidak hanya pandemi COVID, kita sehari-hari berhadapan dengan situasi krisis. Jadi kalau dihubungkan dengan penyakit menular, itu ada yang saling bersinggungan sebetulnya. Ada bencana itu mengakibatkan penyakit dan itu bisa mungkin mengakibatkan epidemi. Tapi juga epidemi sendiri atau ada penyakit sendiri itu mungkin mengakibatkan epidemi atau pandemik dan itu bisa terjadi krisis juga gitu. Jadi saling bersinggungan ya. Tahapan krisis ini sebenarnya yang tadi bisa sampaikan mempengaruhi dari kecepatan dari recovery, ada tahapan impact yang terjadi yang cepat sekali dan post impact phase yang terjadi dalam 1 bulan biasanya, dan recovery-nya itu mungkin bisa sebulan sampai beberapa lama gitu ya. Nah, ada beberapa mitos dan fakta seputar krisis yang mungkin agak sedikit eye opener ya bagi kita gitu. Yang pertama adalah dalam situasi krisis itu selalu dibutuhkan bantuan medis dengan latar belakang medis apapun gitu. Ternyata enggak ya. Faktanya bahwa komunitas lokal itu hampir selalu dapat memenuhi kebutuhan darurat untuk saving lives. Kalau di COVID mungkin teman-teman pernah dengar cerita bahwa teman-teman waria di Jogja misalnya mereka mampu untuk menangani bantuan dalam lingkup mereka sendiri begitu. Bukan hanya bantuan medis ya, tapi bantuan non-medis juga. Jadi justru bahwa keterampilan yang tidak tersedia di daerah yang mungkin diperlukan gitu. Kalau di Cianjur mungkin di sana ada sedikit dokter ortopedi, mungkin kita perlu meningkatkan jumlah dokter bedah tulang di sana ya. Dan mitos kedua, segala jenis bantuan diperlukan. Kan kadang kita suka latah ya, kalau ada krisis seperti di Cianjur itu kita langsung kirim bantuan segala macam. Tapi pertanyaannya apakah bantuan ini diperlukan atau enggak sih sebetulnya gitu ya. Dan kalau kita responnya tergesa-gesa gitu, nggak ada evaluasi, justru akan menimbulkan kekacauan di sana ya. Banyak barang yang akhirnya dibuang, tidak diperlukan, dibakar dan sebagainya. Contoh misalnya yang di Cianjur kemarin ya itu banyak yang menyumbang baju kan, ternyata tuh bajunya banyak yang tidak layak pakai sebetulnya. Nah, akhirnya kan kesulitan ya, untuk ini mau dibuang kemana karena nggak layak juga untuk digunakan gitu. Terus waktu di Aceh itu banyak yang menyumbangkan obat ya. Obat itu tapi ada sekitar hampir lebih dari 1 ton obat itu yang expirednya dekat sekali, hanya 1 atau 2 bulan, dan akhirnya kita terpaksa membuang begitu dan tidak bisa terpakai. Begitu juga dengan fakta-fakta lain. Dan kadang-kadang kita mungkin perlu barang-barang yang dibutuhkan, tetapi kadang nggak dibutuhkan juga ya. Misalnya pakaian bekas, over the counter medicine itu sangat diperlukan di sana, obat resep mungkin diperlukan, produk darah jelas itu diperlukan di sana, dan tim medis dan rumah sakit lapangan juga kadang diperlukan. Mitos yang ketiga, epidemi dan wabah itu tidak bisa dihindari setelah kejadian krisis. Tidak selalu seperti itu sebetulnya. Epidemi jarang terjadi setelah krisis, mungkin justru dimulainya kembali layanan kesehatan itu memastikan keselamatan publik, dan kita memerlukan imunisasi, sanitasi, pembuangan limbah, dan kualitas pangan yang baik di sana. Dan mungkin kriminalitas itu juga sangat mungkin terjadi ya during crisis, atau terorisme itu memerlukan perhatian khusus barangkali. Krisis itu memunculkan perilaku yang beresiko katanya. Jadi kalau dalam situasi krisis kita mungkin lebih beresiko gitu katanya seperti itu. Dalam krisis mungkin akan lebih banyak muncul sikap antisosial ya, orang lebih mementingkan dirinya sendiri dulu deh gitu. Tapi apakah kemudian perilaku beresiko muncul? Nah, belum tentu juga. Kadang respon spontan dan kemanusiaan itu selalu menjadi turning point dalam setiap krisis. Yang saya kenal itu ada beberapa laporan dari Kementerian Sosial bahwa ternyata RW-RW itu punya respon yang lebih baik daripada respon kementerian gitu. Kalau di total itu jumlah bantuannya jauh lebih besar dibandingkan dengan bantuan nasional. Jadi respon komunitas itu lebih baik. Dalam COVID itu respon teman-teman dari Spiritia yang tergabung dengan jaringan Spiritia, jaringan IAC, dalam merespon krisis itu jauh lebih baik.
Bahkan Mas Ferry juga merespon dengan membuat UTHR gitu ya, Universitas Terbuka Harm Reduction, itu juga responnya cukup baik. Jadi tidak selalu memunculkan perilaku yang berisiko begitu. Nah, respon komunitas terhadap risiko umumnya adalah menjadi shock gitu ya, terkejut, lalu tidak berdaya, enggak juga ya. Faktanya bahwa justru banyak yang menemukan sumber kekuatan baru, bahwa ternyata kalau kita misalnya melakukan advokasi yang lebih kepada sekitar kesehatan, misalnya mungkin ARV akan menjadi lebih mudah terakses misalnya. Dan lintas sektor, lintas budaya itu umumnya menjadi contoh yang sangat baik ya. Kita punya contoh juga, misalnya ada sukarelawan yang volunteer ya, yang mereka selalu menjadi yang garda pertama gitu dibandingkan dengan respon dari government gitu ya, dan mereka itu justru menjadi penyelamat bagi atau pertolongan pertama atau bahkan respon pertama untuk misalnya untuk korban-korban atau dari survivor lainnya. Itu yang perlu kita ketahui tentang krisis. Dan konsep penyakit sendiri, saya bagaimana sih sebenarnya prevention itu? Definisinya adalah segala bentuk aktivitas yang bertujuan untuk melindungi orang terhadap potensi bahaya kesehatan dan juga konsekuensi buruknya gitu. Nah, saya mencoba mengambil dari sebetulnya ini jurnal yang sangat lama sekali, tapi masih dipakai dalam pengajaran public health sampai sekarang. Level pencegahan itu ada primordial, pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Tadi sedikit disinggung oleh Prof. Nasronuddin. Kalau primordial itu kayaknya istilah yang baru-baru saja ya, yang akhir-akhir ini muncul gitu. Tapi ada yang selalu kita pakai itu pencegahan primer, sekunder, tersier. Pencegahan primer itu sebelum ketemu dengan disease-nya gitu ya, sebelum ketemu dengan penyakitnya. Kalau pencegahan sekunder itu setelah kita terpapar atau setelah kita terinfeksi atau setelah kita terkena penyakitnya gitu ya. Dan pencegahan tersier itu untuk menurunkan komplikasi atau disabilitas. Nah, kalau digambar sebetulnya yang warnanya hijau ini adalah yang prepatogenesis, sebelum patogen masuk, yang warnanya oranye ini adalah yang fase patogenesis. Jadi pencegahan primer itu adalah pencegahan sebelum infeksi masuk, kalau dalam HIV ya, untuk mencegah perkembangan awal penyakit. Tujuannya adalah mengurangi insiden, dan kegiatannya itu selalu ada dua. Ada health promotion dan specific intervention. Jadi health promotion misalnya penjangkauan populasi beresiko atau edukasi ya, edukasi populasi beresiko, pendidikan kesehatan, pendidikan promosi kondom, dan juga program harm reduction itu salah satunya promosi kesehatan. Tapi ada contoh misalnya perlindungan umum dan spesifik, misalnya PrEP atau screening donor darah. Ini juga relevan ya sebetulnya untuk penyakit yang lain, misalnya malaria. Malaria itu selalu ada edukasi, tapi juga ada perlindungan spesifik. Misalnya kalau kita mau bepergian ke Papua itu kita minum obat anti malaria misalnya untuk profilaksis. Itu sebetulnya konsepnya sama dengan PrEP pada konsep pencegahan primer. Atau pada COVID misalnya. COVID itu kita selalu bicara pencegahan primer itu 3M kan, menggunakan itu health promotion. Ayo kita pakai masker, mencuci tangan, atau menjaga jarak. Itu 3M yang selalu dilakukan di promosi kesehatan. Tapi apakah cukup dengan itu? Enggak juga ya, ternyata infeksi COVID itu terbukti turun setelah ada vaksin sebetulnya. Itu kan specific protection itu ya, perlindungan yang spesifik. Itu pada fase prepatogenesis. Sedangkan pada fase patogenesis, pencegahan sekunder itu sebetulnya untuk menurunkan prevalen. Tapi dalam HIV kan prevalen nggak mungkin turun ya. Prevalensi itu hanya mungkin kalau HIV itu dipertahankan begitu ya. Karena nggak mungkin kita menghilangkan virusnya gitu ya. Menghilangkan status HIV itu kan masih ada terus ya. Jadi prevalen selalu akan ada di HIV, tetapi kita pertahankan jangan naik begitu ya. Itu selalu ada dua kegiatan, yaitu adalah deteksi dini yang selama ini selalu kita gencarkan, dan juga disability limitation, yaitu dengan cara pengobatan. Deteksi dininya bisa bermacam-macam ya, bisa dengan tes HIV, apapun itu modelnya, mau VCT, mau PITC, mau self-testing, atau screening GMS juga salah satu deteksi dini ya. Dan pengobatan itu untuk membatasi ketidakmampuan, dan salah satunya adalah kita menggunakan prinsip U equals U. Pencegahan tersier itu hampir jarang ya sekarang kita terapkan. Kalau dulu era sebelum tahun 2000 ya, kalau kita sebelum ada obat ARV yang beredar luas,
ARV hanya mampu dinikmati oleh segelintir orang waktu itu kita banyak menggunakan pencegahan tersier karena ya kita hanya mengobati IO-nya saja, pendekatan psikologis, mental health, palliative care seperti itu. Tapi ini sekarang mungkin jarang kita gunakan ya. Harapannya enggak sampai ke situ. Harapannya sebetulnya kita lebih banyak untuk pencegahan HIV sendiri. Sayangnya itu kita nggak bisa milih gitu ya. Kita tuh harus melakukan segalanya dengan porsi yang pas. Contoh misalnya untuk pencegahan primer itu kita nggak bisa hanya menggunakan promosi kesehatan, itu harus ada perlindungan umum yang spesifik. Beberapa negara sudah terbukti ya, misalnya di US ada San Francisco Trend yang sangat terkenal sekali, mungkin Bapak Ibu bisa googling, begitu mereka menerapkan PrEP, itu insiden itu turun banget. Insiden HIV yang bisa diukur itu turun sekali. Otomatis prevalensinya melandai gitu ya, dan juga angka kematian dan kesakitan menurun. Itu prinsip dari pencegahan penyakit. Lalu bagaimana dengan COVID-19 dan HIV? Kita banyak belajar ya dari situ ya. Yang pertama adalah komunitas itu menjadi leader ya, dan aktor sentral yang efektif dalam krisis. Karena pemerintah punya keterbatasan, lembaga-lembaga juga punya keterbatasan, komunitas itu justru menjadi leading sektor di situ. Dan juga responnya itu harus berdasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan. Contoh misalnya ya, dalam COVID kemarin kalau kita vaksin itu hanya mampu diberikan oleh orang-orang yang kaya misalnya, itu pasti responnya sangat terbatas. Bayangkan kalau misalnya vaksinnya itu harus berbayar ya, dan bayarnya itu misalnya sampai puluhan juta. Itu kan hanya crazy rich saja ya yang mampu, ya mungkin hanya Indra Kents yang bisa vaksin, dan nggak akan selesai, pandemi itu nggak akan pernah selesai. Begitu juga dengan yang kita pelajari dengan COVID untuk yang bisa kita terapkan pada penanganan HIV. Data granular dan real time itu akan meningkatkan efisiensi dan dampak dari respon kesehatan. Jadi datanya kan bisa diakses oleh semuanya ya. Mungkin teman-teman masih ingat ketika COVID itu setiap hari, di awal-awal pandemi itu, Kementerian Kesehatan itu selalu ada breaking news, melaporkan berapa kasus harian, berapa positivity rate harian, kita sekarang sudah sampai level berapa, begitu. Itu sebetulnya sangat efisien ya, sangat efektif untuk agar orang tuh aware gitu. Ketika ada feedback bahwa misalnya kita contohkan di HIV, misalnya ada feedback, oh iya sekarang positivity rate kita sekian, dan berapa banyak yang orang terinfeksi dan berapa banyak yang terdampak, itu akan menimbulkan data yang granular dan real time tersebut akan meningkatkan respon dari komunitas, dari masyarakat, dan juga dari sektor kesehatan. Keberpihakan politik jelas ya, kalau pada awal pandemi itu sepertinya kita kurang berpihak ya pada COVID-19 itu. Respon pemerintah kan waktu itu tidak berpihak ya. Pada awal-awal itu kan berpikirnya, oh ya kan kita negaranya kan kita kayaknya enggak deh, kita nggak akan kena pandemi dan sebagainya. Tapi kan lambat laun kita pasti terdampak ya. Jadi respon yang tidak efektif, akhirnya krisis responnya juga kurang gitu. Tapi kemudian bisa sampai setelah berjalannya waktu kita mampu menjadi leading ya dalam menangani respon COVID, dan kita menjadi salah satu negara yang terbaik dalam penanganan respon COVID-19. Begitu juga dengan respon HIV. Bayangkan kalau misalnya kebijakan politik itu sangat baik sekali, pasti respon multisektoral juga akan jauh lebih baik dari respon eksekutif maupun legislatif, itu juga mutlak sangat diperlukan. Hal yang penting lagi dalam pandemi yang berhasil kita pelajari adalah kita mungkin perlu menata ulang konsep sistem kesehatan. Tadi Prof. Nasruddin sudah menyampaikan bahwa di Surabaya, di Rumah Sakit UNER, banyak inovasi-inovasi. Terus Mas Ferry juga menyampaikan perlunya fleksibilitas, inovasi, dan ekuitas dalam pelayanan kesehatan. Dan juga memastikan bahwa sistem kesehatan itu inklusif, equitable, dan merata ya. Dan juga mengaktifkan kesehatan masyarakat yang presisi. Kalau Polri kan sebenarnya banyak presisi. Apa sih sebenarnya maksudnya presisi gitu? Agak kurang jelas ya. Sebetulnya itu setiap individu itu punya kebutuhan sendiri-sendiri ya. Yang kita kenal sebagai differentiated service delivery. Itu yang dimaksud dengan presisi di situ. Jadi setiap orang punya kebutuhan yang berbeda. Misalnya yang tadi sudah agak sedikit disinggung ya, multi-man dispensing ya. Enggak semua orang harus datang ke layanan kesehatan sebulan sekali. Mungkin ada yang hanya perlu 6 bulan sekali,
sekali, ada yang perlu 3 bulan sekali, ada yang perlu datang kalau dia memang diperlukan saja gitu. Nah, itu yang disebut dengan layanan yang differentiated service delivery. Nggak semua orang itu harus menggunakan kondom misalnya, tapi ada beberapa orang yang misalnya nggak bisa banget gitu menggunakan kondom. Contoh pekerja seks perempuan, di mana posisi tawarannya lemah sekali. Mungkin pada kelompok ini kita perlu tawarkan pencegahan yang lain, misalnya PrEP. Karena di sana kan pada aktivitas seksual itu, aktivitas transaksi seksual ya, itu pekerja seks mempunyai posisi tawar yang paling rendah, termasuk negosiasi kondom. Dan juga penyesuaian layanan untuk populasi yang paling rentan, dan juga intervensi sinergitas antara intervensi biomedis dan non kesehatan itu juga sangat masih diperlukan, dan juga pendekatan berbasis data yang cukup untuk mengenali dan juga menanggapi respon terhadap krisis. Saya pikir demikian, Mas Hussein dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bagus terkait dengan pencegahan HIV dalam konteks krisis. Jadi kita melihat bahwa krisis itu bisa terbagi, bagaimana krisis itu merupakan hal yang normal. Tapi kita lihat salah satu benang merah dari sesi ini adalah bagaimana krisis itu mengajarkan kita untuk lebih struggle, kita lebih bisa inovatif, dan kita bisa lebih kreatif dalam mengembangkan sesuatu. Tentu saja kita mengharapkan ada inovasi-inovasi baru yang muncul disebabkan karena krisis. Oke, teman-teman semua, Bapak Ibu semua, kita mulai dengan sesi tanya jawab. Mungkin bisa raise hand dan jawab kalau bisa ketiga pemateri ini. Ada Prof. Nasruddin, ada Mas Ferry, dan ada Mas Bagus Prabowo. Mungkin ada yang saya minta 3 orang pertama. Kalau tidak ada bisa di chat juga boleh. Halo. Nggak ada. Masa nggak ada sih? Krisis lagi nih, jangan-jangan. Kelasnya krisis. Kelasnya krisis ya. Oke, saya mungkin bisa bertanya dulu mungkin ya, penjelasan dari ke Prof gitu. Prof, kalau untuk tadi kan begitu banyak inovasi yang dilakukan di Rumah Sakit Pendidikan UNER gitu. Nah, untuk sarana dan prasarana itu lebih banyak kolaborasi dengan siapa, Prof? Apakah itu juga selain tadi ada yang dari Jepang lah ya? Apa kalau dukungan pemerintah sendiri itu seperti apa? Karena kan rata-rata tadi dengan universitas dan universitas tadi, kalau misalkan seperti Dinas Kesehatan ya atau dengan Kementerian Kesehatan, dukungannya apa itu? Ya, terima kasih. Jadi selama pandemi itu memang kita akan dihadapkan kepada 4 hal ya. Yang pertama adalah musibah ya. Yang kedua adalah tantangan. Yang ketiga peluang. Yang keempat itu hikmah. Jadi pada saat menghadapi suatu kegoncangan di awal itu kita memang berusaha untuk membangun suatu kebersamaan. Jadi kolaborasi itu langkah pertama, kita persiapan internal di rumah sakit sendiri, kemudian eksternal dengan institusi induk kita, Rumah Sakit Universitas Erlangga, kemudian juga dengan pemerintah kota, dengan Kota Madya Surabaya, dengan Provinsi Jawa Timur, kemudian di Indonesia itu dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Ristek, kemudian dengan BNPB, juga dengan penanggulangan bencana nasional itu semuanya, dengan berbagai kementerian lain, BUMN juga kita ajak semuanya. Lalu ke luar negeri juga kami menghubungi teman-teman saya waktu di China, di Australia, di Belgia, di Taiwan dan lain-lain. Jadi alhamdulillah langkah baik dan niat baik kita tuh mendapat respon nasional dan global luar biasa, sehingga Rumah Sakit UNER yang ruangan infeksi yang semula itu masih belum optimal operasional mendapatkan bantuan dari berbagai peralatan, sehingga sekarang itu menjadi relatif sangat lengkap. Kita mendapatkan bantuan ventilator, negatif pressure dan lain-lain itu luar biasa dari berbagai lini. Jadi ya alhamdulillah sekali lagi itu menjadi hikmah bagi Rumah Sakit Universitas Erlangga di pandemi itu, dan menghadirkan juga
Tapi kalau dokter parunya sudah inovasi-inovasi ya, menyatakan, kerjasama kita oh dengan ini Jepang betul, itu untuk dia melakukan infeksi suatu paru, inovasi riset terkait dengan obat resistensi dari dan HIV-nya bisa mutasi. masuk. Tadi Nah, juga kita itu harus kerjasama siap. kita dan juga dengan Sekarang di ITS dengan atas lagi IT distribusi Telkom itu laboratoriumnya kita dari membuat aneka macam robot. pemeriksaan Jadi pembuktiannya demikian ada apa langkah enggak? kami memang sungguh-sungguh waktu Itu itu. ada Terima kasih. hasil kita dihubungi lagi ya, dihubungi lagi kalau misalkan ada TBC atau enggaknya gitu sudah pasti. Mungkin mohon maaf Itu ini kedua. Dokter Jati Prasetyo itu mungkin belum di mute ya. Jadi terima kasih Prof tadi penjelasannya bahwa memang betul gitu kolaborasi dengan siapa saja itu yang menjadi kata kunci ya, tadi disampaikan juga benang merahnya bahwa kolaborasi tadi Mas Ferry juga sampaikan perlu ada kolaborasi tidak hanya di wilayah, disampaikan sama Dokter Bagus juga bahwa community have to be lead gitu ya. Jadi komunitas itu harus jadi leading gitu untuk ketika ada kondisi-kondisi krisis. Itu ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Kita buka. Apa sesama fasilitator mau bertanya? Belum di mute Mas Fer. Mas Fer. Belum di mute. Ya, sudah ya. Sudah bisa dengar? Ya, silakan. Bisa. Saya pikir mungkin saya bertanya itu ke Mas Bagus atau ke teman-teman di sini yang mungkin punya pengalaman juga ya di dalam masa krisis kemarin. Apa itu yang sebenarnya kita butuhkan selain dari yang sudah disebutkan tadi? Ada koordinasi, gitu ya, komunikasi. Apa yang real itu, gitu? Dalam konteks kita misal di HIV/AIDS. Dan apa yang sudah bagus dulu, yang kemarin itu sudah jalan bagus dan bisa dipertahankan, gitu. Nah, saya kira itu yang saya ingin dapatkan dari Mas Bagus tadi kan kasih lecture kita tentang bagaimana situasi pandeminya ya. Tapi saya yakin nih Mas Bagus ini punya pendalaman sekali tentang situasi kita gitu ya, baik itu di nasional ataupun dalam konteks praktisnya gitu. Supaya jangan lagi nanti pas ada sesuatu kita balik lagi atau sesuatu yang sudah bagus kemarin justru ditinggalkan lagi gitu. Silakan Mas Bagus atau tentu saja Pak Nasron juga bisa berbagi lagi. Silakan. Iya, ya, terima kasih Mas Ferry ya, Mas Husen. Jadi ada banyak hal yang kita perlu pertahankan sebetulnya. Jadi kalau digambarkan tadi itu kan krisis itu kan seperti simpul dalam kehidupan kita ya, dan itu pasti terjadi. Dan tadi juga Prof sudah menyampaikan itu kan banyak hikmah yang diambil ya Prof ya. Itu kan seperti simpul jalan, pasti mundur lagi, pasti kita untuk maju lagi. Banyak hal positif yang bisa kita cerna ya dari pandemi, terutama pandemi COVID kemarin. Misalnya inovasi itu sangat perlu dan kita jangan alergi dengan inovasi ya. Jangan alergi dengan inovasi gitu. Tadi kan Prof sudah menampilkan banyak inovasi ya, yang ternyata pasien itu di Rumah Sakit UNER itu sangat senang sekali dengan inovasi-inovasi tersebut. Nah, secara kebijakan juga itu sebetulnya ada beberapa yang kita tuh cukup ketinggalan di Indonesia itu, tapi kemudian bisa speed up pada waktu pandemi. Tentunya kan kita nggak pengen ya kita mengalami pandemi lain lagi, terus kebijakan lain lagi speed up gitu ya. Justru itu harus kita pertahankan. Contoh misalnya MMD. MMD itu sebenarnya kan sudah disarankan dari beberapa tahun yang lalu ya. Tapi kemudian selama pandemi itu kita baru sadar bahwa oh iya MMD itu sangat penting sekali. Dan misalnya tadi juga Prof contoh itu telemedicine ya, telehealth itu kan juga sudah direkomendasikan dari beberapa tahun lalu, cuman kita tidak eksplor terlalu banyak begitu. Kita nggak mungkin ini akan merubah konsep kesehatan ke depan bahwa mungkin frekuensi tatap muka antara dokter pasien itu tidak sesering dengan cara tradisional gitu. Mungkin dengan cara telemedicine, telehealth, entah apa bentuknya ya. Kita mungkin perlu merefine itu menjadi lebih baik lagi ke depan. Apakah yang sekarang sudah baik? Belum tentu baik juga ya. Mungkin perlu di-refine menjadi lebih baik begitu ke depannya. Ada hal yang sudah baik, ada hal-hal yang menjadi baik ketika kita mengalami krisis. Dan juga jangan sampai hal-hal yang ke depan itu kita ketinggalan dan kita kena krisis dulu lagi gitu ya. Dan akhirnya respon kita terlambat. Mungkin seperti itu Mas Ferry. Baik ya.
menarik bahwa krisis mengajarkan kita untuk berinovasi, jangan alergi dengan inovasi ya Mas Bagus ya. Juga kita lihat kebijakan bergerak speed up tadi ya, kita terlalu dipaksakan, teman-teman komunitas selalu dipaksakan untuk datang ke rumah sakit, untuk datang per bulan. Ternyata kita bisa bergerak dengan itu. Oke, ada lagi teman-teman? Ada yang mau ditambahkan, Prof? Sebelum kita tutup, mungkin ada statement dari teman-teman pemateri masing-masing. Silakan, Prof, Ya, dimulai. Saya kira begini, jadi tadi para pembicara sudah luar biasa memberikan materinya, baik Mas Ferry, Mas Jati, Prabowo, luar biasa, dan juga Bapak moderator kita ini. Jadi supaya kita ini selalu tidak ketinggalan dan selalu muncul inovasi, memang kami setuju untuk kita ini tidak alergi dengan inovasi. Meskipun kami mulai inovasi itu tantangannya luar biasa juga banyaknya. Dimarahi ke sana kemari, dicemooh ke sana kemari, tapi semua kita tunjukkan berbasis bukti. Semua kita tunjukkan berbasis bukti, dan akhirnya robot-robot yang kita buat itu dibeli juga akhirnya oleh berbagai BUMN dan juga oleh pemerintah yang didistribusikan kepada 39 rumah sakit waktu itu. Jadi memang kita ini dulu ya, kita ini dijajah oleh Belanda, dipecah belah begitu ya. Kita ini harus sadar bahwa kita ini satu sama lain saling membutuhkan. Dan saling bekerja sama itu saya kira sangat baik untuk menghadapi apapun ya, apapun. Untuk program terkait HIV/AIDS ini saya kira kita sudah mengikuti program global dan juga nasional dengan mengikuti STOP itu. Tapi di antara program STOP itu yang kiranya relatif sulit dipertahankan itu adalah yang P itu ya. Jadi pertahankan viral load serendah mungkin. Itu sangat tidak mudah. Salah satu pemicu itu adalah adanya mutasi virus dan resistensi ARV. Kami menghimbau dan mengajak para pembicara, moderator, dan siapapun aktivitas HIV/AIDS di Indonesia, marilah kita masuk ke ranah itu. Ya. Karena kalau yang lain-lain kan sudah bisa dilakukan oleh puskesmas, oleh dinas kesehatan, dan yang lain. Jadi kita memperhatikan kepada teman-teman kita atau keluarga kita yang terpapar HIV ini agar survival rate-nya atau quality of life-nya itu bagus. Ya. Yaitu tentu saja akan dicapai kalau CD4-nya bagus dan viral load-nya juga seminimal mungkin atau serendah mungkin. Nah, itu caranya mesti kita memang melakukan MONEF ya. MONEF secara klinis, secara laboratoris yang relatif sederhana, dan dengan laboratorium canggih. Itu kita mesti menggerakkan center-center pemegang kebijakan akan memfasilitasi kita untuk membongkar atau mengeksplor adanya potensi resistensi tadi. Kalau di Surabaya memang sudah ada, tapi akan lebih baik lagi kalau lapangan gerak kami kalau bisa ya jangan hanya Surabaya, ya Indonesia Timur gitu kalau Surabaya itu. Sehingga bisa jangkauannya bisa membantu masyarakat di Indonesia Timur. Surabaya Barat ya di Jakarta, enggak apa-apa itu. Saya kira itu usul kami. Jadi sekali lagi kita perlu melakukan suatu evaluasi melalui riset ya untuk menetapkan suatu resistensi ARV terutama. Baik itu untuk drug naif ataupun drug resisten. Jadi drug naif itu pasien yang dinyatakan HIV belum mendapatkan ARV itu sudah bisa ditetapkan juga ini resisten atau enggak dengan obat-obat ini. Itu melalui penelitian genotype-nya tadi dari riset kami itu sangat bagus itu. Ya, monggo, matur nuwun, makasih. Terima kasih banyak, Prof. Kita fokus ya terkait dengan bagaimana mempertahankan dan viral load suppression. Oke, selanjutnya Mas Ferry, Mas, ada Mas sedikit closing statement-nya. Ya, terima kasih. Jadi yang saya ingat itu salah satu mungkin dari Pak Menteri atau siapa yang bicara itu tentang bahwa virus itu bergerak gitu. Itu pelajaran dari pandemi. Jadi tidak ada waktu untuk berlama-lama, mikir terlalu panjang, berkoordinasi terlalu panjang, tapi action harus tetap dilakukan gitu. Nah, itu yang saya melihatnya menarik ke isu HIV/AIDS juga begitu gitu. Apalagi tadi kan dari Mas Pande pagi tadi ya menyebutkan bahwa kita itu di tengah global yang semakin membaik, kok kita masih perlu dukungan yang kuat gitu ya. Bahasa halus dari
kita masih kurang ini gitu ya. Jadi itu yang saya kira mungkin salah satunya, jangan terlalu lama kita berpikir dan berikanlah kebebasan daerah gitu. Jadi bagaimana bereaksi terhadap upaya-upaya penanggulangan HIV/AIDS ini. Karena kalau kita mau seragam-seragam modelnya, ya kita nggak akan dapat banyak gitu ya. Pembelajaran di tiap-tiap daerah itu begitu tinggi, seharusnya bisa diterapkan. Sistem bisa mekanisme bisa dimodifikasi, disesuaikan dengan situasi masing. Dan satu lagi, saya kira yang sudah baik, jadi kemarin itu pembelajarannya bahwa selama pandemi kita menjadi dekat, kita punya akses untuk berkomunikasi satu sama lain gitu. Jangan itu menutup lagi gitu ya. Mau ketemu dengan Pak Nasron ini harus susah sekali misalnya gitu ya. Tapi itu akan menjadi mudah seperti dulu waktu di masa pandemi. Kita bisa berkomunikasi dengan Mas Bagus dari UNAIDS atau yang lain, itu sama lancarnya sewaktu di masa pandemi. Saya kira dengan komunikasi yang bagus, insya Allah itu mau kerjanya KPA, Dinkes ataupun yang lain-lain akan bisa terbantu. Dan jangan lupa IT gitu ya. Kita punya PR tentang masalah pendidikan yang sampai saat ini kita tidak melakukan cukup gitu untuk melakukan pendidikan yang cukup ke masyarakat kita. 60% lebih dari kasus-kasus baru sekarang itu atau kasus HIV itu diperkirakan akan sumbangannya dari non-POCI. Apa yang kita lakukan dengan itu? Gitu. Saya kira PR-nya besar, dan kalau kita tidak cepat bergerak, ya ini akan tetap berjalan dan tidak seperti yang kita harapkan. Terima kasih. Thank you Mas Fer. Selanjutnya, jelas Mas Bagus, silakan. Ya, terima kasih Mas Husen, Prof. Nasrun, dan Mas Ferry. Jadi mungkin terakhir ya, itu flexibility itu sangat penting sekali, karena manusia itu bisa survive kalau fleksibel ya, kalau punya flexibility yang tinggi. Kita pasti akan ke depan akan masih banyak lagi entah krisis apa yang menghantui kita ya, dan kita harus siap dengan itu. Dan legowo memang, karena prinsipnya itu ya, memang prinsip menghadapi krisis itu harus itu satu. Yang kedua, jangan terlena dengan krisis yang kita hadapi, harus fleksibel dan inovatif sebetulnya. Dan dari situ kita bisa mempunyai lesson learn yang baik untuk sehingga ke depan kita siap untuk menghadapi krisis apapun begitu. Begitu Mas Husen. Terima kasih kita ucapkan buat Prof. Nasruddin, Mas Bagus Prabowo, dan Mas Ferry. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan, beberapa hal yang penting itu adalah krisis tidak selalu negatif, krisis ada aspek positifnya. Krisis juga menjadikan kita untuk lebih berinovasi, tadi saya berinovasi dengan evidence based tentunya. Ketika inovasi tanpa evidence itu tidak akan berarti apa-apa. Tadi disampaikan krisis itu adalah bagian dari keterlibatan semua pihak. Jadi keterlibatan semua pihak, bagaimana kita berkolaborasi membuat sebuah kebijakan baru yang tadinya speed up, jangan sampai berhenti di tempat. Dan yang terakhir adalah bagaimana flexibility. Terima kasih, mudah-mudahan ini menjadi bagian dari ikhtiar kita mengakhiri epidemi HIV dengan sains tentunya, dan bagaimana kita melibatkan semua orang dalam intervensi ini. Terima kasih Prof. Sekali lagi terima kasih Pak Ferry. Terima kasih semua. Saya kembalikan ke ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Kita bisa kembali ke main room untuk agenda berikutnya. Terima kasih BW ya. Terima kasih Bang Husen. Thank you semuanya. Terima kasih Prof. Nasrun, Mas Bagus, Mas Ferry.